Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Ibu Dwi Dian Husena, guru matematika di SMA Negeri 1 Ubud, sekaligus tim e-learning di SMA Negeri 1 Ubud. Nah, izinkan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita lebih mengoptimalkan NESA e-learning yang sudah dimiliki atau yang berbasis Moodle pembelajaran kebetulan di SMA Negeri 1 Ubud. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk melakukan adaptive learning dengan fitur activity completion dan retrieve access. Tujuannya apa? Dimana kalau kita mengaktifkan fitur ini, kita akan bisa mengarahkan siswa untuk mengajarkan atau memberikan pembelajaran. Setiap kegiatan itu harus dilalui dengan syarat tertentu, atau kita bisa melakukan pembelajaran seperti yang pernah mengikuti PPG, kemudian AKM. Nah, itu mungkin akan tahu bagaimana caranya setelah menyelesaikan di topik 1 baru bisa melanjutkan ke topik 2. Itu yang akan saya bagikan tutorialnya. Yang kedua, nanti juga saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita untuk mengevaluasi keaktifan siswa melalui fitur reportnya. Nah, karena ada fitur activity completion dan retrieve access tadi, maka di report nanti maka kita akan bisa melihat anak yang mana saja atau peserta didik yang mana saja yang sudah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tentunya nanti ke depan saat pembelajaran berakhir atau di akhir semester kita bisa mengevaluasi lebih mudah keaktifan siswa, kita bisa melihat melalui fitur report tersebut. Oke, kita langsung saja menuju tutorial. Baik, pertama seperti biasa kita login terlebih dahulu ke NESA e-learning. Nah, login dengan akun yang masing-masing sudah dimiliki, terus kita masuk. Nah, sekarang kita pakai dulu di course yang tempat belajar. Nah, karena di sini kemarin dari admin tim e-learning sudah mempersiapkan satu tempat kita untuk belajar, karena di sini nanti kita akan bermigrasi dari e-learning lama ke e-learning yang baru, masih di Moodle, hanya saja diupdate beberapa fiturnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan salah satu fitur, yaitu activity completion dan retrieve access. Seperti biasa, untuk men-setting atau kita men-setting sebuah pembelajaran, kita turn on kan dulu. Nah, jadi sudah aktif ya, seperti biasa juga. Bagi para guru, saya yakin sudah terbiasa mengerjakan ini. Nah, kita tambah activity resource. Nah, misalnya saya, ini hanya contoh saja ya, di pembelajaran kali ini pertama saya ingin agar siswa itu melihat materi dulu. Nah, kita mau berikan dia modul, misalnya modul pembelajaran untuk sebuah topik, ya, modul 1 atau modul tentang apa. Nah, silahkan pelajari ya, itu misalnya kita upload sebuah file, misalnya di sini kita choose file. Nah, misalnya di sini yang pertama ini kelas 11. Misalnya ada induksi matematika di pertama, kita coba kan dulu. Nah, setelah kita mengupload modul, nah di sini ada sebuah fitur, yaitu activity completion. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada bagaimana siswa itu bisa, kalau ini kan student can manually mark the activity as complete, artinya dia bisa completekan sendiri atau yang kita inginkan. Itu misalnya kondisi yang bagaimana student must view this activity to complete it. Itu misalnya kapan, sampai kapan dan bagaimana bisa kita atur sebenarnya, tapi kita cukupkan dulu. Nah, ini ingat harus ada seperti ini, kita save dulu. Nah, kita save dulu. Kemudian karena di sini kan kita maunya ada beberapa activity, misalnya di activity kedua kita misalnya pemberian tugas. Nah, ini di pemberian tugas, misalnya tugas 1 juga. Nah, silakan, atau kalian kita bisa mengupload tugas apa yang ingin diberikan dalam bentuk gambar atau apa, silakan. Ini hanya contoh saja. Tugas, silahkan upload tugas misalnya. Nah, ini tanggal-tanggalnya kapan
delete ini sudah biasa ya, sampai kapan, tipenya apa. Nah, ini biasanya kita harus memilih misalnya dokumen file yang diharapkan dikabul dari siswa, misalnya berupa PDF. Nah, kalau seperti itu save change. Nah, di sini kita harus isi sekarang activity completion. Nah, karena ini berupa tugas, akan ada sedikit perbedaan activity completion-nya. Nah, dimana kalau kondisi yang kita inginkan, nah di sini ada 3 pilihan. Nah, kalau tadi kan kalau kita mengupload sebuah file itu hanya ada 1 pilihan. Nah, di sini ada 3 pilihan sekarang. Bahkan ada sampai kapan dia bisa diaktifkan, kapan mau diperbolehkan akses, sudah ada activity completion-nya ini bisa diselesaikan maksudnya. Nah di sini kita bisa lihat view. Nah, ini dia harus membuka dulu required grade ini. Kalau dia mendapatkan nilai baru complete, itu juga boleh, tapi kita tidak lakukan itu. Kemudian student must be submit. Nah, ketika dia sudah melakukan submit tugas ini, baru ini bisa dikatakan selesai. Nah, kita save change dulu. Nah, setelah kita punya 2, nah ini ada modul 1, tugas 1. Nah, logika berpikirnya adalah modul 1 setelah siswa akses, ini baru berlanjut ke tugas 1. Nah, di tugas 1 inilah nanti kita bisa batasi atau ada fitur tadi yang disebut sebagai restrict access. Nah, di sini agar tugas 1 ini bisa dikerjakan harus menyelesaikan dulu modul 1, misalnya harus membaca dulu modul 1. Maka di sini bisa kita lakukan restrict access. Nah, restrict access sama seperti tadi di setting. Nah, di bawah, di atas activity completion ya, itu ada restrict access. Kita add restriction. Pembatasannya ini pun sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada activity completion, yang itu tanggal, kemudian nilai, kemudian user profile atau restriction yang lainnya, itu bisa. Nah, kita fokuskan ke activity completion terlebih dahulu. Nah, activity completion choose. Nah, di sini kita pilih. Nah, misalnya dia sudah menyelesaikan modul 1, baru bisa mengerjakan tugas ini. Nah, kita coba save change. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, tanda putus-putus ini menandakan dia ada activity completion-nya. Nah, sedangkan di tugas 1 itu terdapat restricted atau dibatasi. Kalau dia sudah menyelesaikan modul 1, baru bisa masuk ke tugas 1. Nah, kalau kita sebagai siswa gimana jadinya tampilannya? Nah, kalau kita sebagai siswa itu akan terlihat sebagai berikut. Nah, ini sebelum kita membuka modul 1, tugas 1 tidak akan bisa dikerjakan. Kita coba buka tugas 1. Modul 1 ya. Nah, setelah membuka modul 1, artinya kita sudah melihat kegiatan pertama, barulah kegiatan kedua bisa kita akses. Tugasnya baru kita bisa akses. Oke. Atau di submit atau bagaimana, silakan. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang activity completion dan restrict access. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana kalau kita melihat siswa yang aktif dan yang tidak, yang sudah melakukan kegiatan atau tidak melalui activity atau fitur report-nya. Nah, bagaimana di fitur report ya, saya kembalikan dulu sebagai gurunya normalnya. Nah, saya tunjukkan di sini. Kebetulan di sini sudah ada. Nah, ini contoh pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, ini ada langkah-langkahnya KPD, pembelajaran saya bagaimana. Di sini ada restrict access-nya juga, ada activity completion-nya dilakukan agar terlihat dengan jelas untuk melihat bagaimana ini sudah berjalan atau tidak, mana siapa saja yang sudah melakukan ini atau tidak dapat dilihat di sini. Nah, di sini akan terlihat dengan jelas si anak ini yang mana saja sudah dikerjakan dan sampai di mana progres pengerjaannya dapat kita lihat. Bisa di-download juga, bisa di-download dalam berupa Excel, jadi nanti bisa dilihat, bisa kita pastikan, bisa kita cek anak-anak siapa saja yang aktif dan tidak, sebagai dasar kita untuk memberikan nilai, baik itu nilai pengetahuan,
nilai keterampilan ataupun nilai sikap, dan sebagai dasar kita nanti ke depannya memberikan kenaikan kelas jika diminta oleh guru BK atau apa tentang keaktifan di kelas kita bisa lebih secara autentik, efektif, dan efisien melakukan ini dengan cepat. Kira-kira seperti itu penjelasan penggunaan dari Rhetoric Access, Activity Completion, Activity Report-nya untuk kali ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya via WA, karena kita ada berada di satu grup WA, atau nanti bisa juga bertanya langsung ke sekolah dan kita bisa diskusikan di lab komputer. Oke, sekian tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi di sini bukan bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar atau bagaimana. Di sini harapan kita adalah supaya kedepannya pembelajaran di SMA Negeri 1 Ubud lebih berjalan secara optimal dan lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi siswa. Sekian dan terima kasih.